segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Biar di hari ini kita mau bersuka cita, Dia yang mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Ayo Bapak Ibu, pagi hari ini sama-sama. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Oh, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Oh, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian di hari ini, hari Kamis. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, rutinitas kita, ataupun Bapak Ibu yang sudah bekerja atau yang sudah sampai di kantor, karena waktu tidak boleh terlambat, saya ucapkan selamat bekerja. Tapi sebelumnya saudara, kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pada hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani tiada dari tanpa masalah, tiada dari tanpa persoalan pergumulan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menghadapi semuanya itu. Dan kami yakin Tuhan bahwa Tuhan memberikan perlindungan secara khusus bagi kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami pada hari ini. Sehingga kami percaya apa yang menjadi rencana Tuhan indah bagi kami. Dan saat yang terindah hari ini Tuhan, kembali kami akan siapkan waktu kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali di bagian yang ketiga pada hari ini. Saya akan melanjutkan bagaimana kuasa di dalam doa saudara. Doa bukan hanya sebuah rutinitas biasa, tetapi doa merupakan komunikasi antara manusia dengan Allah. Dan bukan hanya sekedar sebuah rutinitas belaka saudara. Karena dalam doa merupakan bagian dari implementasi iman seseorang. Dan Yesus mengajarkan kita selalu bahkan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan Markus pasal pertama 35, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagian yang pertama di dalam doa akan menguatkan hidup kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, menjadi satu kesaksian. Nah ini saudara, menguatkan hidup kita. Jadi kita tidak putus asa, tidak cepat kecewa, tidak cepat orang yang menjadi patah hati. Tapi melalui doa ada kekuatan, dan akhirnya kekuatan itu akan melahirkan sebuah
kesaksian. Nah, kemarin Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, doa juga melepaskan kehidupan kita dari upaya yang jahat yang hendak menjauhkan kita dari surga. Memang Bapak Ibu, pekerjaan setan, pekerjaan iblis itu mengerikan sekali saudara. Bahkan setan bekerja bukan 3-6 jam tapi 24 jam. Dan dia tahu kapan dia akan masuk saudara. Oleh karena itu melalui doa kita bentengi keluarga kita, anak-anak kita, bahkan usaha perusahaan kita saudara. Dan hari ini saudara, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 9 ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Firman Tuhan berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur di atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah saudara, ini hal yang ketiga dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa doa melepaskan kita dari situasi yang buruk. Situasi seburuk apapun Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus siap menghadapi. Jika kita sungguh-sungguh berdoa dan dilandasi oleh iman yang teguh, maka firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, doa, kuasa doa sanggup melepaskan kita dari situasi yang buruk. Artinya saudara, situasi seburuk apapun yang kita hadapi, jika kita sungguh-sungguh berdoa dan dilandasi oleh iman yang teguh, maka firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi jelas sekali kuasa di dalam doa sanggup kita mengatasi situasi yang buruk. Saya masih teringat peristiwa 98 saudara. Itu kejadian pagi itu tentang pembakaran, pemerkosaan, bahkan toko-toko semua dibakar. Dan hari itu saya lihat dengan kasat mata saudara, karena saat itu saya tinggal di Tangerang Regency 2, dan saat itu saya harus mengantar anak saya TK di sekolah di Tanah Abang, Petamburan saudara. Dan biasa kita harus berangkat kurang lebih 5:30. Tetapi karena saya kesiangan jam 6 saudara. Karena tinggal di Tangerang, anak sekolah di Petamburan, istri harus kerja di Cipulir. Itu kegiatan sehari-hari, dan setelah itu saya ke pelayanan saudara. Mungkin malamnya saya dengar peristiwa terjadi di Grogol saudara, antara petugas dan mahasiswa Trisakti. Itu kejadian yang pertama. Sampainya malam pun saya kembali ke Tangerang, gak lewat Grogol, tapi saya potong lewat Kebayoran Lama, Cipulir, Ciledug, sampainya ke Tangerang saudara. Entah gimana malam itu saya terlalu capek atau udah lelah, kita tertidur. Dan kita gak menyadari apa yang peristiwa yang terjadi selanjutnya. Tapi jam 6 pagi kita kaget karena hari sudah siang. Biasa 5:30 nih, jam 6 harus antar anak saya ke sekolah di Petamburan, TK lagi saudara. Dan saya berdoa, Tuhan berikan perlindungan, kalau bisa Tuhan kasih jalan yang kosong. Waduh, ternyata kosong saudara. Mobil gak ada yang lewat. Nah saudara, tapi Tuhan gak izinkan saya lihat ke belakang. Dan peristiwa pertama saya lihat di pohon besar, jalan pohon besar saudara, di daerah Poris, saya lihat mobil Mercedes-Benz itu ditebalikan, dibakar saudara.
Saya pikir gila ini orang. Kalau nabrak ya jangan sampai dibakar. Nah saudara, dan Tuhan gak izinkan saya lihat ke belakang selama perjalanan. Sampai akhirnya saya bangga, Tuhan terima kasih kagak ada kendaraan yang lewat. Tapi ketika saya di Sumur Bor, nah ini Tuhan memberikan perlindungan. Sebelum masuk ke ring road Cengkareng saudara, seorang tukang ojek, dia menghampiri saya, dia mengapit. Ini ojek-ojek yang ada di sekitar Sumur Bor saudara, daerah Cengkareng. Diapit, dia teriak, "Pak, istri bapak mukanya harus ditutup." Baru kita sadar saudara, ternyata selama perjalanan dari Tangerang itu, selama kita jalan kita lewati, semua udah dibakar saudara, termasuk di Kota Bumi, toko-toko udah dibakar. Waduh, pas saya lihat ke depan saya juga kaget. Ramayana dibakar semua, sepanjang road dibakar. Saya berdoa, Tuhan tolong. Dan akhirnya puji Tuhan, saya harus lewat Puri, dan Tuhan izinkan sehingga apa yang terjadi sudah, ini pertolongan Tuhan tepat. Saking takutnya saya seumur hidup baru naik motor tanpa baju saudara, tanpa jaket, karena jaket buat tutupi wajah istri dan baju buat tutupi wajah anak saya, Cindy, yang pertama saudara. Tapi yang kedua ada di Tangerang, Yosua saudara, sama omanya, oma kacunnya saudara. Waduh, saya berdoa dan di situ puji Tuhan akhirnya selamat. Tapi kan anak saya Yosua ada di Tangerang saudara. Saya berdoa, Tuhan berikan perlindungan buat omanya, buat anak saya Yosua, supaya jangan sampai ada apa-apa saudara. Tapi puji Tuhan malam itu juga ya kita nggak jalan, tapi pagi-pagi sekali saya pulang saudara, karena saya jaga anak saya Yosua, takut ada apa-apa sama omanya saudara. Nah saudara kasih Tuhan, itulah satu perlindungan. Cukup kitanya berdoa, Tuhan kami serahkan perjalanan kami, Tuhan lindungi. Nah inilah kuasa doa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, poin yang ketiga mengajarkan kepada kita, sebelum Anda membuka usaha, sebelum Anda membuka toko, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, ya saudara, seperti Yesus pagi-pagi sekali dia berdoa. Di dalam doa ada hubungan yang luar biasa antara manusia dengan Tuhan. Ada satu komunikasi. Dan di dalam doa juga merupakan bagian dari implementasi iman saudara, iman seseorang. Dan Yesus mengajarkan supaya kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Di dalam doa pasti ada kekuatan. Di dalam doa pasti ada jalan keluar. Dan di dalam doa saudara kita akan diselamatkan dari situasi yang sangat sulit. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang membawa kami mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan di dalam doa kami akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena doa merupakan bagian dari implementasi iman kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, apapun bagaimanapun keadaan kami, situasi yang sangat buruk sekalipun, kami percaya Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kesanggupan. Bahkan yang sakit, Tuhan memberikan satu kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap kita percaya bahwa hidup ini bukan sebuah takdir, tapi hidup adalah sebuah perjuangan yang disertai dengan nama Yesus. Maka yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha,
Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.